Mari kita sambut Putri Jasmine. Senang, pojok senang. Priwat. Gak boleh ya? Halo Kak Puja, apa kabar? Cek. Langsung ke depan. Ini belum mau nyanyi ya, pegang mic-nya. Kak Puja ya. sehat kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Coba nih, Ya, ini ada yang nyadap nih kayaknya nih, ada yang nyadap nih, nggak boleh ngomong nih. Coba. Nah, emang biasanya kalau penyanyi gini nih. Halo. Nah, suaranya aja bener banget ya teman-teman ya. Kak Puja sehat? Sehat. Kayaknya udah siap nih alhamdulillah. untuk sharing langsung ke teman-teman ya. Siap, happy banget ketemu sama Sabina, sama Dino dan teman-teman sekalian di sini hari ini. Oke. Yang udah ngeluangin weekendnya ya. Betul. Jambi. Nah, mungkin pojok-pojok nih, pada seneng nih. Oke Kak Puja, untuk mempersingkat waktu dan tempat, kami persilakan. Siap, Silakan terima Kak. kasih. Oke, halo semuanya, assalamualaikum. Ini ya, cek. Nah, jauh lebih kedengeran ya. Oke, thank you Din. Senang banget hari ini, kenalin nama aku Putri Jasmine. Senang banget hari ini bisa ngeliat teman-teman semua yang udah meluangkan hari Sabtunya buat pagi-pagi berangkat ke sini dan sharing bareng, kita belajar bareng hari ini. Oke, sebelum kita ngomongin ke topiknya, aku mau nanya, ada yang udah jadi content creator atau pengen jadi content creator gak sih? Oke, siapa namanya? Damar ya? Tadi kenalan gitu. Apa udah mulai dari kapan nih Damar? Udah lama? Oh luar biasa nih, pasti followersnya MM-an nih. Oke, kita langsung aja tampilin kali ya. Nah, content creator. Ngomong-ngomongin soal content creator tuh yang kayak gimana sih? Apakah yang eksis aja, apakah harus cantik, apakah harus ganteng, apakah harus jago dulu di suatu bidang skills tertentu? Enggak teman-teman. Content creator tuh simpelnya orang-orang yang create konten, memproduksi konten. Sebelum kita bahas kenapa content creator nih marak banget di Indonesia, kayaknya udah lebih dari 4 tahun terakhir ya, sejak tahun 2017-an. Kita lihat dulu dari fakta dan datanya, The Rising Creator Economy, berdasarkan faktanya dari Opus Creative Economy Outlook 2020, ternyata kontribusi dari ekonomi kreatif itu di Indonesia sudah sebesar 1,1 triliun sejak tahun 2020. Which ini peluangnya gede banget buat kita semua dan menurut aku nggak ada kata terlambat untuk teman-teman yang juga mau memulai bekerja sebagai content creator, karena menurut aku content creator tuh offering 3 hal. Yang pertama time freedom. Gak kerja dari jam 8 sampai jam 5, sebenarnya kerjaannya makin banyak brandnya makin begadang tuh, tapi kan menentukan makin banyak cuannya gitu. Terus juga kebebasan memilih untuk bekerja di mana aja. Jadi nggak ada keterikatan sama suatu company atau jadi lebih bebas lah. Dan faktanya ada 50 juta influencers, artists, educators yang sudah memasuki growing creator ecosystem ini. Oke, next. Kita langsung bahas gimana dan tipe content creator tuh apa aja sih? Oke, aku bahas di sini 4 aja. Ada podcaster, writers, YouTubers, sama social media influencers. Teman-teman pasti udah tahu banyak juga beda-bedanya apa aja. Ada teman-teman yang jadi YouTuber, ada teman-teman yang misalnya rutin bikin podcast, terus juga teman-teman yang suka dari SEO jadi writers, dan juga teman-teman yang jadi social media influencers. Nah, topik-topiknya apa aja sih? Dan gimana Kak cara gue mulai jadi content creator? Kita bisa bagi jadi 3 hal, ada bidangnya, ada education, entertainment, sama motivation. Education tuh teman-teman yang suka sharing soal pendidikan, misalnya gimana caranya jago public speaking depan publik, gimana caranya jago edit video lewat Photoshop atau lewat apa gitu misalnya aplikasinya. Kalau entertainment pasti teman-teman juga udah pada tahu, kayak yang suka nyanyi atau yang suka joget-joget pargoy ada nggak di sini? Nah itu masuknya ke entertain tuh. Dan motivation, teman-teman yang aktif buat sharing-sharing motivasi atau misalkan tips deketin cowok yang gimana, tips deketin cowok Virgo misalnya, banyak deh. Yang ketiga, setelah kamu udah tahu, oh kira-kira gue suka nih bahas soal topik education misalnya.
Yang ketiga harus riset audiensnya, riset marketnya. Kira-kira mereka tuh behaviorsnya gimana sih, sifat dan karakternya tuh gimana sih. Terus juga kira-kira tuh sukanya apa, trennya seperti apa. Misalnya kita udah ambil dari misalkan gimana caranya jago public speaking gitu. Kira-kira temen-temen yang suka nontonin orang-orang yang suka jago public speaking tuh sifatnya seperti apa sih, karakternya gimana, gimana caranya gue bisa nge-tap di audiens yang seperti ini. Terus juga create content that they want to see. Gue paham banget pasti kita masing-masing dari kita punya sisi idealisme masing-masing. Tapi kalau kita nggak riset marketnya dulu, ya siapa yang nonton, gengs. Jadi kita juga harus lowering our ego sesuai dengan apa sih yang market pengenin, tapi jangan sampai kehilangan karakter diri juga. Jadi itu kita pinter-pinter combine tuh gimana. Topiknya gue suka, orang mau dengerin dan sama-sama gede interestnya. Yang terakhir, find your unique voice. Kita tahu kalau kita bukan satu-satunya konten kreator di industri tersebut. Kita bukan satu-satunya konten kreator yang bahas masalahnya apa, solusinya apa. Jadi benar-benar harus tahu dan mengeluarkan potensi diri se-unik mungkin. Harus bisa allowing your viewers atau readers to recognize you. Jadi dari berjuta-juta orang ini kita harus bersaing sama YouTuber atau konten kreator yang udah lama duluan baru kita masuk sekarang. Gimana caranya mereka tahu diferensiasi bedanya kita dengan yang lain. Itu akan kita bahas lebih lanjut nanti. Next. Nah ini nih, find your sweet spot. Oke, misalnya marketnya udah ada nih Kak, banyak yang nontonin konten gue gitu. Passionate topik, iya Kak, topiknya gue suka banget. Dan teman-teman yang nontonin juga gak bosan-bosan, banyak komennya, banyak likes-nya gitu. Tapi cuannya gimana nih? Nah itu kan kita harus kita temuin tuh, find your sweet spot. Antara business opportunity-nya, passionate-nya, soal topik sama marketnya yang suka dan mau nonton konten kita. Biasanya seperti itu, jadi kalau ngomongin business opportunity itu yang teman-teman tahu bisa jadi afiliator, affiliate marketing, dapat komisi gitu. Bisa jadi endorsement, misalkan kayak Kak aku mau, misalkan kakak siapa namanya? Afi. Oke, Kak Afi di endorse vape misalnya. Di endorse, Hafiz, oh sorry, makasih. Misalnya Hafiz suka nge-vape, di endorse brand vape. Lo suka sama vape-nya, terus dapat cuan juga as an endorsement dan marketnya juga relevan dengan followers-followersnya Hafiz. Jadi menurut aku itu adalah find your sweet spot. Jadi topiknya suka karena itu kebiasaan atau hal yang kita suka biasanya, business opportunity-nya ada dan juga marketnya juga sesuai. Oke, next. Nanti kita akan lebih banyak sharing-sharing aja lah ya di sini. Oke, terus konten strateginya gimana sih Kak? Menurut gue silahkan teman-teman cari di FYP, ini kita ngomongin TikTok aja gitu ya. Semua teman-teman konten kreator adalah pencerita yang baik. Learn to be a storyteller. Jadi benar-benar misalnya dia mau promosiin lipstick, tapi dia bisa tuh mengulang cerita-cerita dari awal tuh soal misalkan hari ini gue mau ngedate, tapi dia omongin soal cerita percintaannya dulu. Hari ini gue mau ngedate, bantuin gue dong pilih lipstick apa ya yang paling cocok sama dress gue hari ini. Jadi nggak langsung ngomongin ke lipstick. Oke, jadi gitu lah teman-teman. Jadi learn to be a storyteller. Karena faktanya penonton atau audiens itu cuma punya fokus dalam 8 detik pertama. Kalah sama ikan mas koki yang punya fokus 9 detik pertama. Jadi benar-benar kita harus dapetin attention, dapetin perhatian mereka dalam 8 detik pertama. Jadi kalau pas kita mulai nge-record, omongan yang kita keluarin di 8 detik pertama nggak berhasil buat nge-guide atau nge-hook mereka, salah besar. Karena kita bersaing dengan berjuta-juta konten creator dan influencer yang udah lama dan udah banyak followersnya. Terus gimana Kak cara guide-innya biar orang-orang mau nonton dan mau stay di konten gue, nggak yang terus scrolling. Yang ketiga adalah hook ideas. Hook ideas ini adalah gimana caranya kita bisa nge-guide, kita bisa dapetin perhatian mereka di dalam 8 detik pertama. Pasti teman-teman tahu deh omongan-omongan yang kayak tonton sampai habis, kalau lo mau lo tambah ganteng gitu. Watch till the end. Yang kedua misalnya this one is for video ini buat orang-orang yang suka nggak pedean. Yang gitu-gitu. Terus kayak did you know that? Lo tahu nggak sih kalau lo pakai ini aura kegantengan lo jadi makin tinggi misalnya gitu-gitu.
Stop scrolling kalau lo mau tahu gimana caranya dapetin cewek. Jadi kata-kata yang kayak bisa ngehook, bisa dapetin perhatian mereka. Misalnya ada judul rumah makan nasi Padang di konten video kreator. Menurut gue rumah makan nasi Padang judul yang tidak menjual. Tapi kalau lo bikin judulnya rumah makan nasi Padang paling murah, paling enak se-Jakarta. Jadi kita harus kasih benefit apa yang kira-kira penonton ketika lihat judul, konten, dan hook gue bener-bener, oh ini bagus nih, gue tonton, bagus nih kalau gue simak dulu gitu kurang lebih. Next. Nah ini kita langsung masuk ke workshop aja kali ya. Kita bagi dari wealth, self-care, education, sama relations kategorinya. Maksudnya apa? Ini biasanya kategori-kategori topik yang evergreen, yang selalu ada. Mulai dari wealth, yang pertama misalkan kayak gimana caranya bikin cuan dari TikTok, gimana caranya lo dapetin 10 juta pertama. Biasanya topik-topik yang kayak gini viewersnya gede-gede dan banyak-banyak. Atau yang kedua, gimana caranya trading di aplikasi A atau di aplikasi B, gimana caranya lo dapetin 100 juta pertama, yang gitu-gitu deh. Yang kedua ada mengenai self-care atau cara kita merawat diri, ngomongin soal kesehatan, gimana caranya tips diet, gimana caranya menghilangkan beruntusan, dan segala macam. Yang ketiga kategorinya adalah pendidikan dan juga hubungan antar manusia. Ini yang menurut gue juga bagus banget kalau kalian mau mulai jadi content creator dengan bahas ini. Kenapa? Karena hal-hal ini adalah hal-hal yang bersifat objektif. Kalau kita misalkan mau mulai dari entertain itu punya selera. Bisa aja jokes lo nggak lucu buat dia, tapi lucu buat gue. Tapi kalau ngomongin education atau ngomongin hubungan antar manusia itu ada sisi objektifnya. Seperti itu kurang lebih. Kalau di education dan juga hubungan antar manusia, misalkan gimana caranya bisa public speaking, gimana caranya bisa work-life balance, gimana caranya dapetin pasangan, gimana caranya dari sisi parenting mengajari anak usia 3 tahun dan segala macam. Jadi hal-hal yang bersifat objektif. Kita langsung coba kita bikin konten dan bikin video ya. Misalkan brand yang masuk ini parfum. Isunya apa? Kira-kira target audience gue siapa ya? Target audience gue Gen Z dan milenial deh, usia 17 sampai 30 tahun misalnya. Isunya apa? Jadi kamu riset dulu, oke kalau target gue anak muda biasanya apa aja ya dan brandnya parfum. Oke, gue bisa masukin gimana caranya tips percaya diri kalau ngomong sama lawan bicara. Atau gimana caranya dapetin pasangan, dapetin attention dari publik ketika gue berbicara atau ketika gue berkenalan gitu-gitu. Kita langsung bikin jadi brief story-nya. Next. Oke, ketika lu udah tahu nih problem masalahnya apa, target audience lu siapa yang mau dengerin konten lo, dan juga brandnya apa, misalkan parfum gitu ya. Hook yang pertama kita bisa bikin seperti ini teman-teman. Semoga kelihatan ya, takutnya kekecilan. Misalkan hooknya gini, 3 cara ampuh bikin lawan bicara betah ngobrol sama lo. Intronya biasanya gue gini nih, kita mulai dulu dari masalah. Jadi jangan cuma komentarin isu atau komentarin hal aja, tapi lo juga kasih masalah dan juga keluarin sisi unik lo sesuai dengan gaya bahasa lo biasanya seperti apa atau karakter lo gimana. Biasanya gue start with a problem, kita mulai dari masalah. Gue dulu punya kesulitan buat berteman atau misalkan mencari pasangan karena gue tuh orangnya nggak pedean dan gue tuh nggak friendly. Baru masuk ke solusinya, tapi ternyata gue baru sadar kalau selama ini tuh gue nggak jadi pendengar yang baik dan gue baru tahu kalau ada hal yang penting yang ternyata gue lewatkan dari bertahun-tahun dulu, yaitu apa? Yaitu wangi. Lo tahu nggak sih guys, dengan lo wangi, lawan bicara lo tuh jadi makin nyaman ngobrol-ngobrol lama-lama sama lo. Baru masuk brandnya, gue mau deh rekomen brand A. Salah satu parfum yang jadi favorit gue. Soalnya kenapa? Gue kalau pakai parfum ini tuh selalu dapat banyak komplimen, selalu dapat banyak pujian. Jadi kita masukin brand juga nggak terlalu hard selling ya. Jadi bener-bener yang kayak lo tuh pakai parfum ini seolah-olah emang ini parfum favorit lo dan memang juga juga secara soft selling gitu. Jadi nggak yang kayak jualan banget gitu ibaratnya. Baru N-nya lo bikin lah misalnya kayak sebelum sold out lagi buruan deh atau insert promo. Ya hal yang seperti itulah kira-kira kurang lebih. Jadi kurang lebih kalau konten strategi itu briefnya seperti ini.
Kalau nanti brand biasanya juga seperti ini, tapi aku juga banyak dapat pertanyaan dari teman-teman. Kak, gimana caranya dapat endorsement? Kak, gimana caranya bisa kerjasama sama brand ya kalau gue baru memulai perkontenan ini beberapa minggu atau beberapa bulan? Biasanya banyak teman-teman yang suka bikin konten seolah-olah dia di-endorse dari brand, sebenarnya enggak, tapi dia bikinin videonya. Terus ketika videonya udah jadi, dia upload dan dia tag ke brand tersebut, kemudian dia DM brandnya, misalkan, "Hai A, gue udah bikinin video, let me know, kasih tahu gue kalau lo suka sama video gue." Kita bisa mulai dari barter dulu, misalkan barter itu adalah kamu dikasih brandnya, kamu dikasih produknya, tapi kamu nggak dibayar, jadi tukeran value aja. Kalau misalkan kamu suka sama videonya, mungkin setelah kita kerja sama 2 atau 3 kali, kita bisa tukeran rate card, baru kamu kasih harga tuh, satu video berapa ratus ribu atau berapa juta, seperti itu kurang lebih. Next. Oke, kayaknya daripada kita ngobrol lama-lama, mending kita langsung sharing aja, dan percayalah mau kamu riset berapa lama pun, kamu harus start dulu video pertamanya, start mulai dari sekarang, gak ada kata terlambat, dan pasti videonya viewersnya jelek dulu atau rendah dulu, karena kita juga start dari nol. Jadi kita mesti konsisten dan disiplin buat upload. So it's never too late to be who you might have been. Kita langsung sharing-sharing aja kalau gitu. Terima kasih semuanya. Tepuk tangannya dong teman-teman. Tepuk tangan teman-teman. Oke, ini seru banget ya. Jadi nanti teman-teman. Jadi pengen jadi konten kreator deh gue. Oh iya harus dong setelah ini. Udah. Setelah ini harus Tapi jadi belum konten kreator. pro yang kakak di sini. Jadi harus banyak belajar. Wah keren banget. Jadi nanti teman-teman boleh nanya langsung ke Kak Puja. Yap. Dan nanti kita akan challenge salah satu yang paling berani untuk bikin konten langsung di lokasi. Boleh? Bener On the spot dong, ya? iya jangan nyimak aja, kita langsung Betul. praktek ya. Nah sebelum ke teman-teman, boleh disiapin pertanyaannya, kita mau nanya-nanya dulu. Boleh. Aku mau nanya nih, Kak Puja, apa sih Kak konten yang... minum boleh ya? Boleh. Oke. Ketika membuat konten, pasti kan pada akhirnya kan kita akan bicara tentang dampak. Apa sih Kak, pernah sih kita bikin satu konten dan akhirnya itu kayak ngerubah persepsi orang, ngerubah hidup orang mungkin, atau mungkin ngerubah diri Kak Puja. Apa sih konten yang pernah sampai di titik itu? Mungkin boleh sharing Kak. Wah, kalau ngomongin konten ya, yang benar-benar ngerubah pandangan hidup ya. Jadi awalnya niat aku bikin konten tuh sebenarnya cuma pengen sharing apa yang ada di kepala, dan aku pengen tahu orang-orang tuh juga ngerasain hal yang sama nggak sih sama apa yang gue rasain gitu. Dan juga ngerasa punya teman-teman online tuh ternyata sangat membahagiakan ya. Jadi kayak bisa sharing gagasan, bisa sharing perspektif juga. Kalau ditanya tema atau topik apa, menurut aku parenting sih. Parenting ya? Parenting, karena aku kan juga bahas dari segi pendidikan sama parenting. Dan ternyata sebenarnya awalnya tuh followers gue tuh banyaknya anak-anak muda. Oke. Tapi gara-gara gue bahas soal pola didik, sharing-sharing, karena aku anak tunggal juga, jadi banyak yang nanya, "Kak gimana sih Kak, kakak kan orang tuanya dua-duanya bekerja dari kakak kecil. Gimana Kak, kakak ngerawatnya misalkan apakah kurang kasih sayang, kurang perhatian gitu-gitu." Jadi mami-mami muda sekarang banyak followers gue. Mak-mak ya, Mahmud ya. Tapi justru jadi seru karena banyak juga teman-teman yang seusia kita, seusia Gen Z gitu, 25, 28, yang memang sudah memikirkan parenting skill nantinya kalau misalkan dia menikah dan punya anak. Dan menurut aku, gue pun juga begitu orangnya, jadi kayak ya even though gue belum menikah, tapi gue juga suka ngomongin pendidikan anak tuh gimana sih, ngomongin risetnya apa sih, ngomongin polusi dan segala macam. Menurut aku itu bring a huge impact ke society dan juga buat diri gue sendiri sih. Oke, luar biasa. Luar biasa. Kalau misalkan dari Kak Puja sendiri, ada nggak sih suatu konten yang pernah dibikin dan ternyata tapi gak sesuai yang diharapkan? Mungkin banyak pemula yang kayak, oh kok gue share kayak gini ternyata rate gue turun. Iya, benar. Iya kan, karena pasti ada kalanya kayak Betul. gitu. Itu gimana sih Kak cara ngatasinnya? Oh oke, karena namanya Gak juga sesuai ekspektasi ya? bener, Iya bener, kan? bener, banyak Kadang banget. ada yang kayak gitu. Karena soalnya kadang kan kita kalau pemula kan kita suka coba niru kontennya si A gitu Iya, betul. kan. Atau misalkan kita coba bikin 10 topik, mana nih kira-kira yang sesuai harapan dan gak sesuai harapan, bener gak? Bener. Iya, jadi kadang tadi makanya aku sempat bahas soal find your unique voice, karena ternyata mau misalnya kita pelek-pelekan ngikutin
skripnya atau karakter si A, tapi sebenarnya kita bukan di sana, nggak akan make it juga sih. Makanya penting banget buat tahu diri lo tuh karakternya gimana, sukanya apa, biar nggak jadi beban juga menurutku. Iya, betul, betul. Dan mungkin mau nambahin juga ya Kak, soalnya kan ini mungkin ada yang mau belajar baru, jangan takut untuk memulai karena memang harus dites market dulu ya Kak. Bener. Nggak semua selalu langsung grow ke atas, jadi memang harus nyoba-nyoba dulu. Setuju. Dari Don gimana? Ya, ini menarik ya. Tapi teman-teman juga nanti yang mau nanya nggak cuma di sini, ya online pun juga boleh nanya di kolom chat nanti ya, di Zoom ya. Sampaikan saja nanti kita bisa tanya langsung pada Kak Puja. Aku juga mau nanya nih Kak Puja. Buat pemula nih Kak, ini rata-rata pemula. Ada nggak sih Kak tips and trick kira-kira buat mulai dulu itu aplikasinya apa yang mudah, cara ngedit itu bagaimana, biar teman-teman nih besok bahkan hari ini kalau bisa nih langsung mulai nih jadi content creator. Bener. Ada tipsnya nggak Kata untuk orang-orang yang baru mau mulai jadi content creator? Oke, menyenangkannya adalah faktanya gengs, hari ini kalau mulai ngonten nggak perlu ribet-ribet lo beli kamera mahal-mahal. Karena faktanya risetnya adalah audience itu lebih suka konten yang raw justru, yang masih kasar, gak yang diedit kayak bener-bener pakai aplikasi yang advance banget, nggak usah, modalnya udah handphone aja. Handphone, at least kamu masih bisa dapat cahaya matahari, kamu ngomongin topik yang kamu suka, editnya bisa langsung di aplikasi TikTok atau misalkan mau edit banyak aplikasi-aplikasi gratis, contohnya CapCut, VN, banyak banget, boleh di scrolling juga lewat Google dan juga langsung di download lewat Play Store. Jadi kalau ngomongin gimana caranya bikin konten sekarang, gampang banget caranya, edit bisa langsung di aplikasi tersebut, tinggal kita bikin topik yang kamu suka, pun kalau misalkan kamu pengen lihat kira-kira orang-orang tuh suka nggak ya gue bahas ini, kamu bisa bikin topik ada 5-10 biji, kamu langsung tag 5-10 video, abis itu setelah 3 hari kamu lihat mana yang kira-kira viewersnya paling gede, mana yang kira-kira gue dapat komen. Karena alhamdulillah ya teman-teman, kalau di TikTok itu kan kamu kalau buka aplikasinya langsung yang muncul pertama itu For You page sama following. For You sama following. Itu menandakan bahwa TikTok ini sangat menjadi suportif untuk teman-teman kreator pemula biar langsung ke mix juga ke For You page. Jadi langsung di mix sama algoritmanya, jadi setiap orang itu bisa punya chance buat viewersnya naik. Tapi kalau misalkan kamu buka Instagram, yang muncul itu home, bukan explore. Jadi menurut aku lebih mudah memulai konten itu dari aplikasi TikTok dibanding Instagram. Gitu. Tepuk tangan teman-teman, luar biasa ya. Jadi sekarang nih kita udah punya privilege yang ngebantu banget gitu. Nggak mesti harus nunggu ribet ngeditnya gimana-gimana. Sekarang banyak banget media sosial ataupun aplikasi yang bisa nge-provide kita sebagai content creator pemula. Setuju. Aku mau nanya juga Kak, seperti mungkin Sabina mau nanya juga. Kira-kira sekarang tuh kalau dari Kak Puja ya, nyaranin tuh lebih baik bikin konten yang memang full visual atau ternyata cukup pakai infografis atau ternyata konten-konten video tuh jauh lebih bisa narik engagement tuh. Kalau dari Kak Puja gimana Kak sarannya Kak? Oke, menurut aku itu tergantung dari karakternya teman-teman. Ada yang ngerasa gue nggak suka banget lagi lihat muka gue ada di video misalnya, atau ngerasa emang gue tuh lebih nyamannya nggak pakai skrip. Gue biasanya kalau bikin konten langsung tag videonya aja, langsung gue ngomong apa yang gue suka. Jadi tergantung karakter teman-teman maunya gimana. Ada yang mau pakai visual terus tinggal pakai voice over aja, bisa. Ada yang langsung mau mau langsung nge-tag video di aplikasi tersebut dengan muka kita ngomong dan juga tinggal tambahin teks, bisa juga. Jadi menurut aku tergantung karakter teman-teman nyamannya gimana. Tapi kalau untuk teman-teman yang misalkan masih takut buat ngomong depan kamera, itu memang ada masa-masanya gengs. Jadi biasakan diri buat dengerin suara sendiri. Kadang kan kita suka gitu ya, gue sampai sekarang juga kadang kalau suka nge-tag video, kok suara gue cempreng banget ya, aduh kok menjijikan gitu. Sebenarnya itu karena perbedaan penghantar suara aja. Jadi itu ada penghantar suara dari rahang kita melalui penghantar suara dari handphone. Jadi kita bisa ngerasa perbedaan kalau kita ngomong langsung, ngomong di mic sama ngomong di handphone. Jadi itu wajar sewajar-wajarnya. Yang kamu perlukan adalah cuma pede dan niat aja, gengs. That's it, itu doang. Oke. Mungkin teman-teman di sini ada yang ingin bertanya juga sama Kak Puja. Boleh Tapi banget. Kak Puja pernah ngerasa cempreng padahal suaranya bagus banget. Ini padahal penyanyi loh. Kalau dia Kayaknya ngerasa cempreng ya. Terus kadang lu suka gitu gak sih kalau ngelihat muka lo sendiri kayak kok gue gini agak ya? gini banget. Oke teman-teman, mungkin tadi kita udah
banyak mendengar dan kayaknya nggak afdol nih. Kalau misalkan teman-teman yang udah datang ke sini pasti kan banyak mau ditanya langsung kepada Kak Puja. Silakan teman-teman, kita buat 2 penanya dulu kali ya. Ada yang mau bertanya? 1, ada lagi? Yang perempuan dulu kali ya. Boleh deh, itu dulu ya. Kakaknya dulu tuh, silakan. Selamat pagi Kak Puja. Pagi. Izin bertanya ya Kak. Oke. Kak, ya. Kak Puja biasanya kalau kita bikin konten terus di depan orang-orang kadang suka kepikiran, suka overthinking, takut dibilang A, B, C. Gimana caranya Kak Puja biar pede di publik? Apa? Sorry? Tetap produktif. Tetap apa? Biasanya kalau kita bikin konten terus di depan orang-orang, kadang suka kepikiran, suka overthinking, takut dibilang A, B, C. Gitu. Ya. Gimana caranya Kak Puja biar pede di publik? Biar pede di publik. Iya. Oke. Terima kasih Damar Terima kasih. ya. Terima kasih Damar. Terima kasih. Oke. Satu lagi mungkin sekalian. Kakaknya belakang dulu yang perempuan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal Teh Puja. Salam kenal. Sebelumnya izin bertanya, kan sejujurnya juga saya mau banget pengen jadi konten kreator, namun saya sadar diri dengan posisi HP saya yang sekiranya untuk kameranya itu tidak mendukung sekali begitu. Nah itu bagaimana solusinya ya Kak? Dan kadang tuh kita ngerasa apa ya, kita tuh udah ngetek video tersebut. Nah kita tuh mau nge-upload, tapi pas mau nge-upload video tersebut dan kita pengen ngedit video tersebut, pengen pakai background yang merdu-merdu gitu kayak lagi booming-boomingnya gitu. Kadang tuh kita bingung kita mau masukin background apa gitu Teh. Oke. Saya rasa cukup Teh, terima kasih. Dengan Terima kasih. siapa? Dengan Novia. Novia. Oke, makasih Novia. Oke, tepuk tangan teman-teman buat 2 penanya. Boleh Kang Dharma dijawab dulu Kak sama Puja. Kak Novia. Dua penanya. Oke, untuk Kak Damar ya. Ngomongin overthinking kalau lagi nge-tag video. Lagi, oke. Oke. Namanya juga join ke sosial media ya Damar, mau dimanapun aplikasinya kayaknya kita harus siap dihujat dan harus siap dengerin komentar yang beragam-ragam gitu. Cuma aku selalu percaya apa yang ada di luar untuk bisa masuk ke hati itu tergantung sama aku nge-allow itu apa enggak. Contohnya gini, misalkan ada yang bilang, lo kurang ini, lo kurang ini, lo jelek atau apa segala macam gitu. Itu tergantung penerimaan diri kita mau mengafirmasi dan memvalidasi info tersebut atau enggak. Kayaknya aku juga percaya banyak artis-artis yang mungkin followersnya udah berpuluh-puluh juta, yang mungkin cobaannya jauh lebih pahit lagi kali sebenarnya. Cuma kayaknya at the end of the day yang bisa memvalidasi dan mengafirmasi itu kan diri kita sendiri ya. Jadinya menurut aku itu adalah part dari konsekuensi kita masuk ke bidang sosial media menurut aku. Sebenarnya mau di sosial media atau di dunia manapun sebenarnya pasti ada aja lah yang suka ngejudge kita atau yang misalkan mungkin dia nggak tahu banyak atau mungkin ada kesalahan miskom atau segala macam gitu. Tapi menurut aku itu tergantung dari diri kita masing-masing gimana cara nge-allow-nya. Misalkan kayak apa ya, itu kan hal-hal yang kita tidak bisa kontrol. Tapi hal-hal yang bisa kita kontrol adalah kita memvalidasi info tersebut atau enggak. Menurut aku gitu, karena kalau kita kebanyakan takut dan kita nggak mulai-mulainya, menurut aku sayang banget sih dengan omongan 1 atau 2 orang kita jadi nggak bisa nge-create konten atau misalkan kita bisa lihat diri kita di masa depan, siapa tahu bisa jadi apa kalau kita mulai dari sekarang, menurut aku seperti itu. Terima kasih. Untuk Kak Novia, mengenai masalah handphone ya, Sama tadi tren, sama kalau misalkan trending music musik ya. gitu. Oke. Ada tipsnya nggak sih Kak gitu? Oke. Kalau ngomongin handphone menurut aku percaya kalau handphone zaman sekarang tuh kameranya sudah compatible. Kalaupun enggak, kamu bisa pakai yang visual kayak tadi, misalkan kamu nge-tag videonya dulu, ngerekamnya jangan langsung dari aplikasi menurut aku. Jadi dari handphonenya, dari videonya, baru kamu bisa edit. Menurut aku itu kapasitas atau kualitas gambarnya jauh lebih bagus dibanding kamu ngetek langsung dari aplikasi tersebut gitu biasanya. Kalaupun masih kurang membantu, bisa lewat visual juga, as in kamu bisa ambil cuplikan-cuplikan video yang bisa diambil yang free, kamu tinggal voice over. Kalaupun enggak, karena menurut aku sekarang trennya itu seraw mungkin. Jadi penonton itu lebih fokus ke kualitas dibanding
ke kualitas kontennya ya, kualitas konten apa yang kamu mau sharing, topiknya apa, isunya apa, skripnya apa, dibanding sama apa yang dia lihat, apa visualnya, gambarnya HD apa enggak. Menurut aku sekarang semuanya sudah beralih, selama kualitas isi kontennya itu menarik dan topiknya kalau kata anak sekarang tuh daging, isinya daging banget dan orang pasti wajib nonton, menurut aku viewersnya akan bagus-bagus aja. Kalau ngomongin soal music, tadi aku juga lupa menambahkan, biar bisa menambah FYP atau viewersnya jadi naik, itu biasanya tinggal cari di trending music aja sih. Jadi kayak ada kolom search, kamu tinggal ketik trending music, atau biasanya TikTok itu suka ngasih langsung rekomendasi. Jadi biasanya kalau kamu edit dari TikToknya suka langsung keluar rekomen audio. Nah itu biasanya langsung kelihatan ada 1,2 B atau 1,3 M. Jadi itu total orang-orang yang pakai musik tersebut berapa jumlahnya gitu. Seperti itu aja sih. Sama jangan lupa pakai captions dan juga hashtag yang oke gitu. Terima kasih Novia. Oke, tepuk tangan untuk luar biasa. Tadi Gimana kalau semoga dia menjawab juga untuk Sofia ya, apakah orangnya sama, tadi bagaimana cara agar tidak overthinking saat membuat konten. Tadi serupakan pertanyaannya. ya, Oke, mungkin termin kedua kali ya Din, kita buka lagi. cukup menjawab kira-kira? Kang? Mbak? Aman ya? Oke, kira-kira siapa lagi yang mau bertanya? Kita buat 2 penanya lagi tadi. 1, tadi masnya sama kakaknya boleh nih, yang pakai kerudung biru. Silakan. Oke, sebelumnya selamat pagi Kak. Malam. Oke, perkenalkan nama saya Herlita. Saya ingin bertanya tentang salah satu strategi yaitu konsistensi ya. Nah, saya punya konten. Nah, konten itu terkait tentang hiburan dan konten tersebut di-upload secara setiap hari. Nah, tapi saya pengen konten tersebut lebih di-update lagi, diedit lebih baik lagi. Namun ketika saya mencoba, editan tersebut membutuhkan waktu sekitar 2 atau 3 hari. Nah, menurut kakak lebih baik saya memperbaiki konten tersebut dengan 2-3 hari tersebut, ataukah saya tetap fokus di setiap hari upload Kak? Sekian Kak, terima kasih sebelumnya. Dengan Kak Herlita. Herlita, Oke, luar biasa. Jadi mending konsisten atau ideal tapi lama gitu ya. Oke, terima kasih Herlita. Boleh satu lagi tadi, Kang, yang di belakang tadi. Cek. Oke, perkenalkan nama saya Wahyu. Sebelumnya saya izin untuk pertanyaan ini kayaknya agak sama dengan pertanyaan yang pertama tadi dengan Mas tadi itu ya, soal kepedean. Tapi saya ingin semacam menitikberatkan di mana kalau misalkan yang konten pemula ini itu orangnya tuh cukup introvert. Bisa dikatakan kayak pemalu lah bahasanya ya. Yang namanya tipikal anak-anak kan pasti beda tuh. Mau dia kayak semacam pede atau enggaknya kan pasti ya beda-beda gitu kan. Nah, untuk Kakak Puja sendiri itu baiknya gimana atau semacam cara efektif gitu untuk menanggulangi biar si konten yang baru pemula ini agar lebih pede lagi dalam membuat video. Karena kan yang namanya kayak semacam anak yang baru pemula tuh kayak semacam mau bikin video tuh kadang bingung tuh. Mulai dari cara ngomongnya, cara nyampeinnya, mau cara kayak semacam angle yang bagus itu bagaimana, dan juga kayak semacam ya mulai dari hal-hal yang kecil aja gitu dulu. Itu baiknya kayak gimana agar suatu konten itu bisa lebih cukup bagus gitu. Siap. Sekian, terima kasih. Tepuk tangan teman-teman buat 2 penanya luar biasa nih. Luar biasa. Oke. Boleh satu lagi Bapak. Oh, oke 3, boleh langsung 3, oke. Ya, saya Ferry dari Cirebon. Oke, halo Mas Ferry. Ya. Sekarang saya lagi suka nonton kontennya Osyana Seki sama Kang Deddy Mulyadi. Nah, itu kan spontanitas dadakan tapi menarik dan viral. Nah, bagaimana tips-tips misalkan seorang selebriti kan mengondisikan hati, mood, ya, terapinya bikin konten dadakan, mendadak tapi viral, bagus dan menarik dan viral kira-kira. Oke. Siap, Pak. Makasih Mas Ferry. Tepuk tangan teman-teman luar biasa 3 penanya ini. Luar biasa. Wow, ini pertanyaannya makin ngeruncing dan daging semua juga nih, berat juga nih. Gimana tadi Puja? Pertama ketika Herlita ya. ya milih konten yang konsisten Konsisten tapi cepat. cepat atau harus ideal tapi lama, terus Oke. tadi
Cara gimana nih Kak, yang introvert kita bingung nih cara menyampaikannya, cara bahasanya. Ada tipsnya nggak sih Kak sama terakhir, gimana cara untuk tadi bikin konten yang spontan tapi tetap bisa viral, Ya. tetap bisa naik gitu. Silakan Kak Puja. Oke, untuk Kak Herlita yang pertama ya, tadi perihal konsisten tapi cepat atau editingnya yang sesuai sama yang kita mau secara idealis tapi editnya sampai 2 hari 3 hari ya. Oke, aku akan lebih pilih yang konsisten tapi cepat menurut aku karena kuncinya viral itu sebenarnya konsisten aja Herlita. Banyak teman-teman yang secara editing gak bagus-bagus banget atau misalkan aku pun juga gak bagus-bagus banget, tapi sebetulnya yang jadi key point utamanya adalah konsistensi dan disiplin untuk upload tiap hari. Bahkan teman aku ada yang upload sehari itu 3-4 video. Bener-bener yang kayak, karena kita nggak akan tahu kan kapan kita peak, misalkan kamu upload 5 video nih ya tiap hari atau at least sehari 2 video misalnya. Jadi taruhlah 2 hari 4 video. Kamu upload 4 video, tiba-tiba video yang ketiga 1,2 M gitu. Nah itu mesti kamu rajin-rajin upload dan balesin komentar-komentar orang. Karena kalau misalkan kamu rajin-rajin upload aja tapi kamu nggak bales dan engage dengan audience kamu dengan cara kamu sapa balik, misalkan ada yang nanya kamu jawab, itu percayalah algoritma TikTok juga bacanya juga akan kesulitan buat bisa naikin video kamu. Jadi aku akan lebih milih kamu lebih disiplin untuk konsisten video karena percayalah ketika kamu udah mulai konsisten itu sulit banget. Dan banyak banget juga tadi yang udah seperti yang aku bilang, ada dan aku pun juga merasakan sih, ada yang ketika videonya aku bener-bener record niat banget, editnya niat banget. Tapi ternyata yang viewersnya bisa sampai MM-an, kok video yang sebenarnya apa adanya, video yang editnya juga langsung dari aplikasi, kok aku juga bingung kok gitu ya. Tapi ternyata seperti itu trennya. Jadi kita nggak akan tahu video mana yang akan naik, belum tentu dengan editing super bagus itu bisa langsung naik, belum tentu yang raw yang menurut kamu, duh video ini kayaknya layak nggak layak ya, tapi justru karena quality isinya itu bagus dan bermanfaat buat banyak audiens, itu yang lebih tinggi gitu. Jadi buat ngerangkum, aku akan lebih milih konsisten tapi tiap hari dan juga cepet gitu. Untuk yang kedua dengan Mas siapa tadi? Wahyu ya? Mas Wahyu. Mas Wahyu, oke Mas Wahyu. Ngomongin soal introvert ya. Oke. Ngomong-ngomong soal konten, soal bikin konten, teman kita cuma cermin dan juga kamera. Dan kalau ngomongin soal introvert, menurut aku latihannya adalah latihan bicara sendiri depan cermin, latihan biasain ngelihat muka kamu di depan kamera, latihan biasain buat ngedenger suara kamu abis di-record pakai dari handphone, latihan biasa kalau kamu bisa melihat diri kamu di medium lain, as in di handphone gitu. Karena banyak teman-teman introvert yang suka, yang tadi aku sempat bilang, kok gue gak pede ya ngeliat muka gue dari handphone ngoceh-ngoceh gitu. Kok gue gak pede ya denger suara gue sendiri, kok gue ngerasa kurang ini, kurang itu, kurang ini. Tapi percayalah kalau ngomongin soal sisi introvert, teman kita cuma kamera dan cermin. Jadi caranya untuk membiasakan diri buat ngonten adalah rajin-rajin buat ngomong depan cermin sendiri secara asal. Misalnya aku dulu-dulu suka, misalkan ini juga sekalian buat latihan public speaking sebenarnya buat teman-teman yang suka pemalu dan juga introvert. Misalnya pick a topic, pilih topik misalnya ngomongin ngomongin misalnya. Boleh gak sih sebut brand? Nggak boleh, oke. Ngomongin air mineral misalnya brandnya A gitu. Misalnya barangnya ini, kamu latihan buat ngomong sendiri selama 5 menit aja. Kamu jelasin tuh air mineral. Air mineral tuh menurut gue tuh punya faktor yang penting buat kehidupan kita karena apa? Bla 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 ngawur aja, nggak usah pakai skrip tapi biasain diri buat ngobrol buat ngomongin soal topik itu sama 5 menit. Secara asal nggak apa-apa, latihan gitu. Setiap mau tidur, setiap habis bangun. Jadi latihan biasain diri buat ngoceh. Lama-lama menurut aku itu yang akan jadi fondasi atau skill yang paling penting menurut aku karena kita kadang ini berhubungan dengan pertanyaan yang ketiga tadi, gimana caranya bisa bikin spontan, video spontan tapi viral, menurut aku itu juga yang dilatih. Jadi kemampuan buat public speaking, kemampuan komunikasi yang bagus itu merupakan skill yang mesti dimilikin kalau misalkan kamu terjun ke
content creator dan juga ke medium aplikasi TikTok seperti itu. Untuk pertanyaan yang ketiga mengenai bikin konten yang spontan tapi viral gitu ya. Aku percaya tokoh-tokoh yang tadi disebutin sama Kang Ferry ya kayak Kang Deddy Mulyadi itu kan tokoh-tokoh yang public speakingnya udah bagus ya, dan mereka juga tokoh-tokoh pemerintahan dan politisi yang udah banyak lah pengalamannya. Itu tadi juga berhubungan sama pertanyaan yang kedua, memang harus punya a good communication speaking skills gitu. Jadi tanpa skrip kita udah tahu oke, hari ini gue lagi di Cirebon, gue akan bikin konten soal ini deh, kita ngomongin sama masyarakat. Jadi kayak ide-ide kreatif itu sebenarnya menurut aku yang paling ngaruh adalah jam terbang. Jadi mau ngomongin topik, mau menyesuaikan sama target marketnya, masyarakatnya, gimana cara ngetapnya tanpa skrip, tanpa hal-hal yang harus notabene harus disiapkan dengan baik, menurut aku itu bisa dilakukan dengan spontan asal kita udah punya skill-skill tadi, communication skill atau skill public speakingnya bagus. Jadi kalau ngomong juga nggak tanpa skrip. Dan juga yang tadi aku bilang si Kang Deddy juga pengalamannya udah banyak banget jam terbangnya, jadi politisi bagus lah pasti ngomongnya gitu. Jadi public speaking dan komunikasi itu hal yang paling penting menurut aku dibanding kemampuan kita bisa editing atau enggak, kemampuan kita kayak SEO, gimana cara naikin viral, menurut aku itu aja sih. Gitu. Semoga bisa menjawab, kalau misalkan ada yang belum bisa terjawab bisa dipertanyakan balik gak apa-apa. Kita sharing aja di sini. Terima kasih. Aman jawabannya? Aman. Oke. Kasih tepuk tangan Aku teman-teman, luar ada biasa pertanyaan sekali. lagi nih Din, dari Fuad di Lampung. Wah, Gimana sih Lampung. cara nentuin rate kita kalau sudah menjadi influencer dan tingkat keberhasilannya apa sih Kak? Oke, ini kita sharing aja ya, Iya. Bi. Ini jujur nih, boleh nih sharing nih Kak. Nanti kamu juga sharing. Oke, gimana caranya nentuin rate kita kalau sudah menjadi influencer dan tingkat keberhasilannya apa? Oke, nentuin rate dulu. Aku juga sempat kerja di bidang marketing dan community dan juga ngurusin banyak key opinion leaders. Aku biasanya nentuin rate card itu dari engagement rate-nya, dan aku akan ngestok Instagram atau TikToknya gitu ya, kira-kira viewersnya berapa, rata-rata followersnya berapa gitu. Tapi biasanya yang jadi patokan brand adalah followers biasanya dan juga engagement rate. Jadi ada aplikasi sendiri namanya, banyak banget sih, ada Hyperboost, ada apa buat ngecek engagement rate kita itu tinggi apa enggak. Biasanya semakin followersnya tinggi semakin kecil. Jadi engagement rate itu apa sih? Engagement rate itu adalah tingkat apakah audiens sama kita itu dekat atau enggak, apakah sering balas komentar, apakah sering bikin Q&A gitu deh. Jadi tingkat kedekatan kita dengan followers kita seperti apa, karena brand mau cari di mana dia bisa promosiin misalkan barangnya air mineral itu ke kita, barangnya ini bisa nyampe ke audiens kita dengan baik gitu. Jadi dia bisa biasanya melihat dari engagement rate. Dan itu juga ada ada tingkat-tingkatan harganya. Biasanya kalau di bawah 30.000 harganya berapa? Itu kalian bisa scrolling di Google. Karena biasanya harganya beda tuh antara TikTok sama Instagram. Biasanya Instagram ada yang jual lebih mahal atau TikTok ada yang jual lebih murah. Jadi itu sebenarnya tergantung dari kalian sendiri sih. Bisa di scrolling lewat Google, ada tingkatan-tingkatannya. Kita biasanya sebutnya micro influencers, macro influencers atau mega influencers. Kalau yang masih 10.000 di bawah itu namanya nano, 10.000 sampai 30.000 itu mikro, 30.000 sampai 100.000 itu makro, di atas 100.000 atau mungkin biasanya di atas 300.000 sampai MM-an itu biasanya mega. Gitu kurang lebih. Semoga bisa menjawab Fuad di Lampung. Semoga menjawab ya Fuad ya. Oke, ada lagi nih Kak pertanyaan dari Rina di Jakarta. Sekarang kan orang bisa ngomong apa aja di sosmed. Gimana cara Kak Puja menjaga etika berdigital? Nah ini bagus banget sih pertanyaannya. Ngomongin soal etika berbicara, karena ini hal yang jadi concern aku juga. Banyak teman-teman kita, anak-anak muda kita, ketika kasih komentar, kasih kritik di kolom sosial media, kadang suka nggak pakai adab, gengs gitu. Iya kan, kadang gue juga suka kesel sendiri. Jadi yang disalahin Gen Z lagi, Mentang-mentang Gen Z ada lagi. ini ya kebebasan berekspresi, tapi kadang disalahgunakan juga. Betul, setuju banget Bi. Jadi salahinnya jadi kita yang satu generasi kita kena semua nih, gara-gara Gen Z kalau komentar nggak objektif, terus nggak ada adabnya gitu. Jadi ini salah satu hal yang aku concern juga, gimana kita harus bisa melatih etika kita untuk berkomentar di
sosial media. Nah, gimana caranya untuk gimana caranya bisa seperti itu? Aku sering banget menyuarakan ini ketika aku lagi bikin video atau misalkan lagi ngobrol sama audiens, misalkan live atau apa, aku selalu menyuarakan hal ini. Dan untungnya, alhamdulillahnya followersku juga nggak ada yang ngomongnya sempral-semprol. Karena juga mungkin sesuai dengan apa yang aku bikin, dengan karakterku, dan alhamdulillahnya banyak teman-teman yang sekarang juga very supportive, tapi aku biasanya ngelihat komentar-komentar yang tidak beradab itu di kolom-kolom politisi, itu banyak tuh yang suka kayak, wah bapak gini aja. Kemarin aku sempat lihat di Instagramnya Pak Zulhas, komentar orang tuh, wah ada yang nyumpahin mati lah, ada yang nyumpahin, wah segala macam deh. Dan menurut aku itu hal yang jadi PR kita bersama buat menyuarakan at least ke teman-teman kita, at least ke society kita, at least ke lingkungan paling dekat untuk bisa beradab dan bisa memberikan hal yang objektif di sosial media. Karena juga ada undang-undang ITE kan, daripada asal ngomong masuk sel, jangan sampai kayak gitu. Jadi banyak etika yang bisa dipelajarin ketika kita bisa berdigital dengan menyuarakan freedom of speech tapi juga bisa beradab gitu. Oke, Rina semoga menjawab ya. Semoga tadi. menjawab Rina. Satu lagi Kak Puja. Oke. Ini dari Seru-seru. Soraya. Sorry, ini pertanyaannya. Lebih efektif mana sih posting foto atau video sekarang ini? Lebih efektif mana posting foto atau video sekarang? Oke, aku bisa bilang mau itu di Instagram ataupun di TikTok, menurut aku video sih. Reels tuh ya kan Bi? Kamu juga pasti tahu banyak lah soal ini. Aku juga percaya, karena kalau misalnya kita posting di TikTok, videonya itu kan bisa di mirror ya ke Instagram. Jadi nggak mesti capek-capek, dan sekarang kamu bisa riset juga di Google, Instagram pun juga ngedrive buat kita posting Reels itu udah dari setahunan ini sih menurutku. Jadi benar-benar bisa langsung di-boost masuk ke Explore, bisa langsung jadi tahapannya itu kalau di Instagram, kita ngomongin mediumnya Instagram dulu. Ketika kamu posting video atau posting foto, kita ngomong Reels deh, video. Itu nggak akan langsung disebarkan ke seluruh followers kamu. Misalnya followers kamu 1000. Itu akan disebarkan ke 10% followersmu dulu, ketika naik akan disebarkan ke 1000 followersmu, ketika naik lagi akan disebarkan ke orang-orang yang tidak memfollow kamu baru masuk explore. Jadi gitu tahapannya. Tapi kalau ngomongin TikTok, bisa langsung masuk ke FYP misalnya. Jadi gitu, jadi kalau untuk menjawab pertanyaan dari siapa tadi? Soraya, menurut aku lebih efektif buat nge-upload itu dari type-nya kontennya itu adalah video gitu. Semoga menjawab Soraya. Kak, ternyata ada satu lagi nih Kak Puja. Oke, siap. Pada antusias banget nih kayaknya ya. Dari Septi di Bekasi. Tips cara menaklukkan strategi marketing meskipun kita belum banyak pengalaman di marketing. Oke, tips cara menaklukkan strategi marketing. Oke, meskipun kita belum banyak pengalaman. Oke, menurut aku sekarang medium untuk belajar banyak banget dan gratis di YouTube, di Google, dimanapun. Hal yang harus kamu tahu, at least buat pertama strategi marketing itu, misalkan kita ngomongin brand, itu ada marketing 1.0, marketing 2.0, marketing 3.0 sampai 4.0. Marketing 1.0 itu orang ngomongin produk. Misalnya, kamu haus, kamu minum ini gitu. Itu marketing yang paling pertama deh. Jadi langsung fokus ke produknya. Karena ini merupakan air dari pegunungan pilihan. Jadi ngomongin produknya terus. Tapi kalau yang kedua, marketing 2.0 ini mungkin teman-teman juga nggak asing kalau misalkan ngelihat banyak brand-brand suka live di TikTok ngomongnya, gue sering pakai parfum ini namanya A karena ini kesannya jadi perempuan yang very independent woman. Gue kalau pakai parfum ini gue langsung ngerasa semangat, gue kayak ngerasa jadi bos-bos besar. Jadi fokus sama behaviornya gitu. Jadi itu bisa dipelajarin lewat Google, at least buat strategi marketing pelajarin dulu basic-basicnya gimana, karena banyak banget sih poin-poinnya mulai dari online to offline dan segala macam. Tapi kalau ngomongin soal kontennya aja, konten kreatornya secara konten kita, cara kontenin brandnya aja, menurut aku kayak marketing 2.0, 1.0 itu hal yang wajib buat dipelajarin sih sebelumnya. Gitu. Semoga menjawab ya tadi dari banyak banget tadi udah. Dari banyak banget. Iya. Kayaknya Kak Puja juga udah aus nih minum dulu. Tepuk tangan dulu untuk Kak Puja. Terima kasih teman-teman, antusiasnya happy banget. Oke. Dapat insight baru nggak nih dari Kak Puja? Aku dapat banyak banget loh guys. Jadi siapa yang hari ini setelah dengar dari Kak Puja
Siapa yang langsung bikin konten dan jadi konten kreator nih biar cuan bersama, Cie. Betul. Nanti kita challenge satu orang yang paling berani. Financial freedom. Iya dong, oke. Kalau misalkan masih punya pertanyaan boleh DM aku, nanti insya Allah bisa aku jawab juga lewat direct message. Jadi apapun feel free buat nanya, gitu gengs. Mantap. Selanjutnya nih kita memberikan plakat dulu untuk Kak Puja. Foto bersama. Ya. Oke, sekali lagi teman-teman beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Kak Putri Jasmine, Kak Puja.